Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Nur Bunda Siva dalam sesi sharing kesehatan. Teman-teman, baru-baru ini dunia khususnya Indonesia dihadapkan lagi dengan kasus polio, di mana tahun 2014 Indonesia sudah dinyatakan bebas polio, tetapi akhir-akhir ini muncul lagi dan menjadi kasus luar biasa atau yang disebut dengan wabah. Teman-teman, apa sih yang disebut dengan polio? Polio adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Ada virus polio tipe 1, 2, dan 3. Dari orang yang terinfeksi, 90% tidak menunjukkan gejala, namun 1 dari 200 kasus akan menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Penyakit ini sangat menular. Penularannya melalui fekal oral dari tinja pasien yang masuk ke mulut orang lain melalui perantaraan makanan dan minuman. Tetapi tenang teman-teman, penyakit ini bisa dicegah loh dengan imunisasi polio. Anak saya sudah pernah diimunisasi polio sebelumnya. Kenapa harus diulang imunisasinya? Nah moms, karena adanya kejadian luar biasa atau wabah polio di Indonesia seperti daerah Aceh, Papua, dan Jawa, maka seluruh anak usia 0 tahun hingga 8 tahun kurang sehari harus mendapatkan imunisasi ulang melalui program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Imunisasi ini diberikan 2 kali dengan jarak 2 minggu. Jenis vaksin yang digunakan berupa oral polio vaksin atau OPV sebanyak 2 tetes di tiap kali pemberian. Dengan OPV ini, anak bisa mempunyai kekebalan terhadap virus polio di mukosa usus atau imunoglobin A dan juga kekebalan terhadap virus polio di dalam darah atau imunoglobin G. Nah, kekebalan di mukosa usus ini hanya bisa didapatkan saat vaksin diberikan secara oral atau tetes. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan virus sehingga Indonesia kembali bebas dari polio. Apakah ada anak yang tidak boleh atau ditunda imunisasinya? Jawabannya ada. Lalu bagaimanakah kriteria anak yang tidak boleh diimunisasi? Jawabannya antara lain, bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gram, anak yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya mendapatkan obat kortikosteroid jangka panjang atau menderita HIV, dan anak yang tinggal serumah dengan keluarga atau saudara yang memiliki daya tahan tubuh rendah, tidak boleh diimunisasi. Nah, untuk anak yang sedang mengalami demam atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau sedang mengalami diare, pemberian imunisasinya ditunda dulu sampai sembuh ya moms. Nah, kalau semua anak sesuai kriteria umur sudah diimunisasi polio, maka Indonesia akan terbebas dari penyakit polio, karena manusia adalah satu-satunya tuan rumah dari si virus ini. Jadi, kalau semua manusia sudah kebal, maka begitu virus masuk, sistem pertahanan tubuh akan mampu melawan. Virus akan mati dan tidak berkembang biak lagi, sehingga tidak ada virus yang berkeliaran dan menginfeksi manusia lainnya. Bagaimana supaya anak bisa mendapatkan imunisasi polio? PIN polio ini dilaksanakan secara serentak di kota Yogyakarta dalam 2 putaran atau 2 dosis. Ingat, dosis pertama tanggal 23 hingga 29 Juli 2024 dan dosis kedua tanggal 6 hingga 12 Agustus 2024. Lokasi ditentukan oleh puskesmas setempat sesuai domisili anak dan sesuai sekolah ya moms. Lalu bagaimana dengan alur pelaksanaan PIN polio di wilayah? Pelaksanaan PIN polio melalui 4 langkah atau 4 meja. Langkah pertama adalah pendaftaran atau verifikasi data sasaran. Di langkah ini, orang tua diharapkan mengumpulkan fotokopi KK atau kartu keluarga supaya bisa diklip dengan lembar screening kesehatan.
Anak yang telah terverifikasi selanjutnya ke meja 2. Di sini akan mendapatkan screening kesehatan berupa pengecekan suhu dan wawancara riwayat kesehatan untuk dapat diputuskan apakah bayi atau anak tersebut layak atau memenuhi kriteria imunisasi atau tidak. Anak yang lolos di screening akan lanjut ke meja 3. Di sini, anak akan mendapatkan imunisasi polio sebanyak 2 tetes dari tenaga kesehatan dan akan mendapatkan kartu vaksin. Setelah itu, ke meja 4 untuk dilakukan input data melalui aplikasi ASIK Kemenkes dan observasi pasca imunisasi selama 5-10 menit. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI polio ini sangat jarang ya teman-teman, hanya sekitar 3 hingga 8 orang dari 1 juta dosis vaksin yang diberikan, dan KIPI ini semakin menurun jumlahnya pada pemberian dosis kedua. Jenis KIPI-nya juga ringan, berupa mual, muntah, anak menangis, dan nafsu makan berkurang. Namun, dari beberapa daerah yang sudah melaksanakan PIN, belum didapatkan laporan adanya KIPI-nya. Jadi, jauh lebih besar manfaat dari imunisasi ya moms dibandingkan KIPI yang ditimbulkan. Yuk sama-sama kita berantas polio dan wujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan menjadi generasi emas. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.